Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 601 Kompensasi. Chu Chen langsung berubah menjadi penonton. Song Qiyu sibuk mendaftar di buku catatan kecil. Pria misterius berjubah itu diam-diam telah pergi pada suatu saat. Melihat Chu Chen tidak berniat maju, kelima master lembah kedokteran itu pun minggir. Sedangkan di pihak lawan, beberapa master terluka parah, terutama para master seni bela diri sekte Tianji yang dirobohkan oleh Chu Chen. Mereka bahkan kesulitan berdiri. Sekte Tianji akan mengincar nyawanya, jadi Chu Chen tentu saja tidak akan berbelas kasihan pada mereka. Meskipun mereka tidak akan membunuh orang di siang bolong, mereka akan tetap belajar pelajaran yang mendalam. Termasuk Zhao Zu, tidak akan mudah bagi mereka untuk pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya. Dapat dikatakan bahwa faksi Tianji hancur total dalam pertempuran ini. Sekalipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat lari dari nasibnya. Zhao Zu dan yang lainnya saling memandang dengan putus asa dan kebencian di mata mereka. Tanpa menunggu Jiang Kufeng dan dua penguasa sekte Beidou untuk memutuskan pemenangnya, Zhao Zu mencoba pergi, tetapi dihentikan oleh Chu Chen. Banyak hal yang hancur di sini hari ini. Kau pergi begitu saja. Saat kau berkata begitu, Chu Chen menatap Zhao Zu. Apakah kau sekte Tianji yang akan membayar ganti rugi, atau sekte Beidou? Ekspresi Zhao Zu berubah, dan dia menatap ke arah banyak mobil yang hancur. Tentu saja, mereka tidak berani meminta Beidou untuk membayarnya. Kakak ipar, selain sekte Beidou, total ada 9 sekte lain yang bergabung hari ini untuk menangkapmu dan membawamu ke Xiangsan. Song Qiyu menghampiri. Aku sudah menuliskan semuanya di buku catatan kecil ini. Bagus sekali. Chu Chen memberi Song Qiyu tugas kedua. Hitung kerugian semua kendaraan di tempat parkir. Mendengar ini, Song Qiyu sangat gembira, karena ini juga termasuk mobilnya. Tidak masalah. Song Qiyu memiliki gambaran umum tentang harga berbagai kendaraan, dan dia akan menghitung harga berdasarkan konfigurasi teratas. Ketika Song Qiyu menghitung kerugian kendaraan, pertempuran di pihak Jiang Kufeng belum berakhir. Kakak ipar, totalnya 5 juta. Song Qiyu berbicara dengan hati-hati. Dia menceritakannya di sebanyak mungkin tempat. Ekspresi Chu Chen menunjukkan kekecewaan, sepertinya mobil mewah itu tidak tertabrak. Chu Chen menatap Zhao Zu. Kau sudah mendengarnya. Bayar ganti rugi 10 juta dan kau boleh pergi. Lo Wei tidak puas. Jelas 5 juta. Chu Chen menyipitkan matanya. Kamu tidak perlu membayar. Wajah Zhao Zu sangat muram. 8 jagoan bela diri dari sekte Tianji semuanya ada di sini. Dan mereka malah membiarkan Chu Chen membantai mereka. Meskipun sekte Tianji telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, keadaannya tidak pernah seburuk ini. Ini akan menjadi penghinaan yang ingin disingkirkan oleh generasi pengikut sekte Tianji di masa mendatang. Zhao Zu ingin berdiri, menunjuk Chu Chen dengan marah, dan berteriak, "Aku tidak akan memberi kompensasi padamu." Namun dia masih kurang berani. Yang paling penting adalah dalam hati Zhao Zu. Meskipun sekte Tianji dipermalukan, namun tidak hancur.
Rencana pertama dan kedua gagal pada saat yang sama. Zhao Zu juga menyiapkan rencana ketiga untuk Chu Chen. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan kita akan mempunyai kesempatan untuk membalas penghinaan yang kita derita hari ini. Meskipun Chu Chen telah mencapai tingkat master bela diri, Zhao Zu menarik napas dalam-dalam. 10 juta sudah merupakan kerugian besar bagi Sekte Tianji, tetapi dia tetap mengertakkan gigi dan membayar kompensasi. Sedangkan untukmu, Chu Chen tersenyum dan mengangkat buku catatan kecil di tangannya. Kembalilah dan bersiap-siap, aku mungkin akan mengunjungimu kapan saja. Wajah Wu Sijun dan yang lainnya berubah warna. Jauh sekali. Jiang Kufeng, Fan Zefeng dan master bela diri Sekte Beidou lainnya diam-diam mengeluh. Bisakah Anda menghormati pertarungan kami? Pertarungan mereka belum berakhir. Namun Sekte Tianji sudah mengganti kerugian Chu Chen. Ledakan, Fan Zefeng melemparkan tinju galaksi ke arah Jiang Kufeng dan berbisik, bagaimana kalau kau mengatakan sesuatu dan mengakui bahwa kita seri, lalu kita akhiri hari ini? Pertandingan berakhir seri, jadi dia tidak kehilangan muka. Jiang Kufeng mengerutkan kening, biarkan dia mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, Jiang Kufeng menjadi marah. Mengapa dia harus diminta melakukan hal yang sulit seperti itu? Serangan Jiang Kufeng tiba-tiba meningkat. Pupil mata Fan Zefeng melebar. Dia jelas merasakan bahwa Jiang Kufeng tidak ingin bertarung lagi. Jadi dia mengajukan saran seperti itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan menolak dan bahkan tidak repot-repot menanggapinya. Dia sama sekali tidak dianggap serius. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Fan Zefeng meninju galaksi Fis dengan ganas. Setelah Zhao Zu membayar kompensasi, 8 guru besar Sekte Tianji saling mendukung dan pergi dalam keadaan malu. Mereka bukanlah sekte ortodoks, dan kali ini mereka berniat membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Jadi wajar saja mereka tidak akan terlalu mempertimbangkan perasaan Sekte Beidou. Wu Sijun dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Situasi ini adalah yang paling memalukan bagi mereka. Bagaimana kalau kita masuk ke hotel dan minum teh? Song Qiu berbicara kepada pemimpin Sekte Cakar Elang. Setelah mendengarkan perkenalan Chu Chen tadi, dia sangat tertarik dengan budaya Sekte Cakar Elang dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Wajah pemimpin Sekte Cakar Elang, Tai Dingcheng menjadi gelap. Keluar, Chu Chen melambaikan tangannya. Beberapa orang saling memandang, tidak berani tinggal lebih lama lagi, lalu berbalik dan pergi. Ayo kita minum teh. Chu Chen berbicara kepada Kiao Changsheng dan para pendekar bela diri lainnya dari lembah pengobatan. Kelompok itu berjalan menuju pintu masuk utama Huateng. Song Qiu mempercepat langkahnya. Di sana, apakah mereka benar-benar mengabaikanku? Tanya Song Qiu. Chu Chen tidak menjawab. Jadi Kiao Changsheng berkata sambil tersenyum, guru ingin dia bertarung dengan para master Sekte Beidou lebih lama lagi, sehingga dia bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang dirinya sendiri. Kekuatan Jiang Kufeng sangat mendekati puncak seorang ahli bela diri. Hari ini juga merupakan kesempatan baginya untuk menerobos. Tetapi Jiang Kufeng tidak berpikir demikian. Melihat Chu Chen dan kelompoknya menghilang dari pandangan,
Jiang Kufeng merasa seolah-olah dia berada di kota Chan. Seolah-olah dia melihat Jiahe Wanggang. Di satu sisi adalah bandara, dan di sisi lain adalah stasiun kereta api, tempat di mana mereka ditakdirkan untuk berpisah. Tertinggal lagi, Jiang Kufeng mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan, dan di saat kritis, dia benar-benar berhasil menerobos. Saat ia mencapai puncak master seni bela diri, kekuatan Jiang Kufeng bagaikan gelombang pasang, mengalahkan dua master seni bela diri sekte Beidou. Kemudian ia melambaikan tangannya dengan dingin, bahkan tanpa melihat mereka berdua, dan berbalik untuk berjalan menuju Hua Teng. Jiang Kufeng adalah penduduk asli Guangzhou. Teh pagi jelas lebih penting daripada Master Beidou. Terlebih lagi, Chu Chen sudah mengundurkan diri, jadi dia tidak bisa tinggal untuk membereskan kekacauan yang dibuat Chu Chen. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah melarikan diri. Jiang Kufeng tidak peduli dengan akibat insiden di sini. Fan Zefeng menyaksikan Jiang Kufeng berbalik dan lari, dan benar-benar tercengang. Orang-orang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa merekalah yang mengusir Jiang Kufeng. Tetapi kenyataannya, setelah Jiang Kufeng menjatuhkan mereka, dia berbalik dan pergi. Apa maksudmu? Fan Zefeng sedih dan marah. Dia telah dihina berulang kali hari ini. Pengikut sekte Beidou dihormati semua orang kemanapun mereka pergi, bukan? Fan Zefeng memuntahkan darah, dan luka-lukanya langsung bertambah parah. Kakak senior Fan, teriak guru besar di samping, lalu menggendong Fan Zefeng dan berlari pergi. Hotel Hua Teng, di kamar pribadi di lantai 6. Jiang Kufeng mendorong pintu kotak itu hingga terbuka dengan ekspresi dingin. Semua orang melihat ke sana. Jiang Kufeng mengenakan pakaian hitam ketat, tampak keren. Gaya rambutnya tetap tidak berubah setelah pertempuran besar. Dia berjalan langsung ke meja bundar dan duduk. Aura yang kuat, kotak itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Jiang Kufeng mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen. Chu Chen segera mengerti dan mengangkat telepon. Jiang Kufeng, ambilkan aku seperangkat mangkuk dan sumpit. Aku telah mengabaikan saudara Feng. Chu Chen segera berdiri. Sambil minum teh pagi, Qiao Changsheng masuk dari luar. Mobil yang membawa sekte Tianji telah memasuki jalan raya dan meninggalkan Changcheng. Hal ini sesuai dengan harapan semua orang. Setelah kekalahan telak hari ini, tidak peduli seberapa beraninya sekte Tianji, mereka tidak akan berani berhadapan dengan Chu Chen. Dapat dikatakan bahwa setelah terobosan, Chu Chen sama sekali tidak takut pada siapapun dari sekte Tianji. Chu Chen menghela napas lega. Dia tidak khawatir dengan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak ingin melihat anggota keluarga Song lainnya terlibat karena dirinya. Fraksi Tianji menderita kekalahan dan cukup rasional. Song Qiyu sedikit menyesal. Dibandingkan dengan sekte Tianji, dia lebih menyukai sekte Cakar Elang. 1 jam kemudian, di dalam kotak, Chu Chen menerima pesan dari Jiang Kufeng. Jiang Kufeng, penerbangan pulang delegasi Xiangshan Warriors pukul 8 malam. Saya baru saja memesan penerbangan yang sama dengan mereka. Chu Chen, ketika dia datang ke sini, Jiang Kufeng datang bersama orang-orang ini.
tetapi mereka tidak mengenal Jiang Kufeng saat itu. Tapi sekarang, Jiang Kufeng benar-benar kembali bersama mereka. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk membayangkan ekspresi kedua orang kuat dari Sekte Beidou ketika mereka melihat Jiang Kufeng setelah menaiki pesawat. Fan Zefeng marah. Apa yang kamu inginkan, Wu Sijun, tak berdaya? Apakah perlu mengejarnya ribuan mil jauhnya? Yang Hui, waspada. Bukankah Sekte Tianji sudah memberikan ganti rugi kepada hotel sebesar 10 juta? Tidak mampu bermain. Tai Ding Cheng, dengan murung, kamu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu meremehkan kami? Pramugari, lembut, pesawat akan segera lepas landas. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Jiang Kufeng, dengan dingin, saya berpikir dalam hati, saya hanya ingin kembali bersamamu untuk melihat apakah kamu punya petunjuk tentang pencuri ulung Fire Swallow. Adik perempuan yang duduk di sebelah Jiang Kufeng, lemah. Kakak, mengapa mereka selalu menindas kakak laki-laki? Mereka sangat jahat. Tidak seperti aku. Aku hanya merasa kasihan pada kakak laki-laki. Jiang Kufeng, cinta datang terlalu cepat seperti tornado. Adik perempuan, penasaran, ngomong-ngomong, kakak, bagaimana dengan 10 juta yang disebutkan orang-orang jahat tadi? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya marah pada mereka karena menindasmu. Di dalam kotak, sebuah drama besar sedang terjadi di benak Chu Chen. Melihat Jiang Kufeng, dia tidak bisa menahan tawa keras. Sisanya bingung. Song Qiu menatap Chu Chen dengan bingung. Mengapa adik iparku tertawa saat makan ceker ayam? Jiang Kufeng merasakan firasat aneh di hatinya. Indra keenam prajurit itu mengatakan kepadanya bahwa senyum Chu Chen ada hubungannya dengan dirinya. Tim medisin Vali pergi setelah minum teh pagi. Pukul 6 sore, Jiang Kufeng tiba di Bandara Baiyun. Senyum Chu Chen tiba-tiba muncul di benaknya, dan ekspresi dingin Jiang Kufeng menjadi waspada. Naik pesawat jam 7, Jiang Kufeng memesan tiket kelas bisnis dan segera menemukan tempat duduknya. Yang mengejutkan Jiang Kufeng adalah ada seorang gadis cantik duduk di sebelahnya. Bab 602 hadiah Chu Chen. Tas di tangan wanita muda itu terlihat sangat mewah. Dia duduk dengan postur yang anggun. Ketika dia melihat Jiang Kufeng berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam perjalanan dari Guangzhou ke Beijing, orang yang menemaninya hanyalah seorang pria paruh baya biasa. Tiket kelas 1 ini terbuang sia-sia. Begitu Jiang Kufeng duduk, dia mendengar dengungan. Jiang Kufeng. Para penumpang naik ke bus satu demi satu. Jiang Kufeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata seseorang yang berjalan ke arahnya. Fan Zefeng gemetar sekujur tubuhnya. Ini terlalu berlebihan. Setelah meninggalkan Hotel Huateng, Fan Zefeng juga menggunakan kekuatan Sekte Beidou di dunia sekuler untuk menyelidiki identitas Jiang Kufeng. Agar adil, meskipun Sekte Beidou adalah pemimpin di dunia seni bela diri, dia benar-benar tidak berani membalas dendam terhadap Jiang Kufeng secara terbuka. Jiang Kufeng berbeda dengan Chu Chen. Dia dilatih murni oleh Biro Operasi Khusus Tiongkok. Dan Chu Chen adalah murid Jiuxuan.
Mereka punya alasan yang sah untuk berurusan dengan Chu Chen. Masalah antar prajurit harus ditangani sesuai dengan aturan prajurit. Fan Zefeng menoleh dan pura-pura tidak melihat Jiang Kufeng. Yang lainnya bahkan tidak berani menatap Jiang Kufeng. Naskah fantasi Chu Chen berakhir dengan kegagalan. Jiang Kufeng tidak menemukan cinta dalam penerbangan ini, tetapi Liu Qianqian akan menerima hadiahnya. Liu Family Manor, di dalam paviliun, Liu Qianqian sangat gembira dan berulang kali menyela Liu Manman yang sedang bermain piano. "Kakak, menurutmu hadiah apa yang akan disiapkan Chu Chen untukku?" Liu Qianqian sangat gembira. Mengingat status Chu Chen, hadiah yang disiapkannya pasti luar biasa. Bagi Liu Qianqian, hari-hari ini begitu membahagiakan. Setelah Songyan, saya bisa bersantai, makan, dan minum gratis, tanpa khawatir harus berolahraga. Dan saya juga bisa bertukar berbagai pengalaman perawatan kulit dengan Songyan. Ketika Liu Qianqian menerima telepon dari Chu Chen yang memberitahu bahwa misi pengawalnya telah berakhir, dia merasa sedikit enggan. Karirnya sebagai pengawal berakhir dengan sangat menyedihkan karena dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa Chu Chen akan mengirimkan hadiahnya malam ini. Aku benar-benar tidak menyangka Chu Chen akan memberiku hadiah. Liu Manman membelai senar sitar dengan tangannya. Dalam hatinya dia merasa sedikit iri. Liu Qianqian menantikannya. Chu Chen telah tiba di rumah keluarga Liu. Namun saat ini, dia sedang berada di ruang teh, mencicipi teh peri 100 bunga bersama Liu Kaihong. Dia datang langsung untuk mengucapkan terima kasih kepada Liu Kaihong. Meskipun Liu Kaihong berkata bahwa dia akan membantu jika dibutuhkan, ketika Chu Chen tidak mengambil inisiatif untuk meminta bantuan Liu Kaihong mengambil tindakan tegas. Dialah yang menahan Zhao Zu dan Elder Xuanming, meletakkan dasar untuk kemenangan dalam pertempuran hari ini. Sekte Tianji telah mundur dari Yangcheng, dan tim Xiangshan baru saja naik pesawat dan pergi. Liu Kaihong berkata, Sekte Tianji tidak perlu ditakuti, tetapi Sekte Beidou. Liu Kaihong melirik Chu Chen dan berbisik, Sekte Ortodoks sombong sampai ke tulang. Dan mereka tidak akan membiarkan diri mereka jatuh di tempat yang sama lagi dan lagi. Fraksi Beidou tidak akan menyerah. Chu Chen mengerti apa yang dimaksud Liu Kaihong. Akan tetapi, sekarang para ahli alam Qi dari Sekte Beidou, seperti halnya para ahli dari Sekte Jiuxuan, telah pergi melaut. Chu Chen tidak takut dengan balas dendam Sekte Beidou yang terus berlanjut. Paling buruknya, saya bisa lari ke kamar Suster Liu dan meminta bantuannya. Ngomong-ngomong, besok hari Jumat, kata Chu Chen, ke-30 tempat itu sudah penuh. Ada lebih dari 30. Liu Kaihong menghela napas. Pada akhirnya, kita hanya dapat memilih 30 orang dari sekian banyak pasien. Chu Chen mengangguk. Awalnya aku berencana untuk menjadi asistenmu besok. Liu Kaihong menatap Chu Chen dan berkata tanpa daya. Tapi, seseorang mengambilnya. Chu Chen bingung, ini adalah klinik keluarga Liu, dan Liu Kaihong lah yang memegang keputusan akhir. Manman bilang dia ingin menjadi asistenmu. Seganas-ganasnya seorang lelaki, takkan mampu menahan godaan putrinya yang genit.
Chu Chen tidak keberatan. Bahkan baginya, Liu Manman adalah asisten yang lebih baik daripada Liu Kaihong. Lagi pula, dengan sosok dan penampilan Liu Manman, dia akan menjadi pemandangan yang indah saat duduk di sebelahnya. Sementara Liu Kaihong, seperti pohon anggur tua, pohon tua, dan burung gagak. Ada setumpuk barang tebal di atas meja. Liu Kaihong bertanya dengan ragu-ragu, dan Chu Chen menjawab bahwa itu adalah hadiah untuk Liu Qianqian. Hadiah untuk Qianqian. Liu Kaihong menatap cemas ke arah Chu Chen yang membawa hadiah dan berjalan keluar dari ruang teh. Untungnya, Chu Chen sangat kuat. Jika tidak, Liu Kaihong tidak tahu apakah Chu Chen bisa meninggalkan rumah keluarga Liu hidup-hidup. Hadiah ini terlalu berat. Di pavilion, begitu Chu Chen muncul di hadapan Liu Qianqian, Liu Qianqian melompat dan berkata, "Chu Chen ada di sini." "Bersikaplah pendiam," Liu Manman mengingatkan. Liu Qianqian menekan kegembiraan batinnya dan duduk kembali. Liu Ruyan tampaknya telah mengantisipasi kedatangan Chu Chen. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melirik Chu Chen dan tanpa sadar menyentuh ikat pinggangnya. Hari ini terikat sangat erat. Ia mengenakan pakaian klasik, dengan rambut lembut, penampilan yang tenang, dan sikap yang sangat menawan. Dengan ikat pinggang yang diikatkan di pinggangnya, lekuk tubuhnya terlihat sepenuhnya. Pertama kali melihat Chu Chen, Liu Ruyan terkejut. "Kamu, seorang ahli bela diri?" Begitu kata-kata itu terucap, kedua saudari Liu berseru pada saat yang sama. "Guru bela diri?" Dua pasang mata terfokus pada Chu Chen. Mereka semua lahir dalam keluarga seni bela diri dan mengerti apa artinya menjadi master seni bela diri. Menjadi master bela diri berarti memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekolah dan menjadi master generasi. Tapi Chu Chen sebenarnya juga seorang master bela diri. "Aku bahkan belum mencapai tingkat bawaan." Liu Qianqian tiba-tiba merasa sedikit rendah diri. Bagaimana jurang antara manusia bisa begitu lebar? Untungnya, ada hadiah untuk menyembuhkan lukaku malam ini. Liu Qianqian telah memperhatikan tas di tangan Chu Chen. Meskipun tas itu adalah tas biasa, hal itu sama sekali tidak memengaruhi harapan Liu Qianqian terhadap hadiah di tangan Chu Chen. "Qianqian, kamu telah bekerja keras beberapa hari ini." Chu Chen melangkah masuk ke pavilion, merasa sedikit malu. "Demi melindungi Song Yan, aku mengabaikan pelajaranku dan memengaruhi penelitianku tentang teknik racun." "Tidak apa-apa. Kamu bisa berlatih nanti," Liu Qianqian berkata dengan sopan. "Yang terpenting adalah keselamatan saudari Yan." Hubungan antara kedua gadis itu cukup harmonis. Di bawah tatapan beberapa orang, Chu Chen merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar latihan tebal. Beberapa kata besar khususnya menarik perhatian. 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi dan 3 tahun simulasi. Kimia Vol, terjadi keheningan di pavilion itu. Liu Qianqian berteriak, memamerkan gigi dan cakarnya, dan bergegas menuju Chu Chen. "Aku akan bertarung denganmu." Chu Chen dengan cepat menghindar. "Ini hadiahku." Bah, Liu Qianqian bertekad untuk melawan Chu Chen sampai mati. Inilah hadiah yang sudah lama dinantikannya. Di samping,
Liu Manman memandang mereka berdua dan tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, Liu Ruyanlah yang angkat bicara dan menghentikan amukan Liu Qianqian. Latihan ini sangat bagus, Qianqian. Aku akan memberimu waktu sebulan untuk menyelesaikannya, kata Liu Ruyan. Liu Qianqian begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika bibinya tidak ada di sana, dia pasti sudah menolak hadiah Chu Chen sejak lama. Tapi Chu Chen memberikannya di depan bibinya. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, Liu Qianqian menetapkan tujuan paling ambisius dalam hidupnya, untuk meracuni Chu Chen. Kembalilah ke kamarku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Liu Ruyan berbicara kepada Chu Chen dan berbalik terlebih dahulu. Chu Chen memberi isyarat pada Liu Qianqian, ayo, kerjakan soal dengan baik, lain kali. Lain kali tidak boleh, kata Liu Qianqian dengan wajah muram. Aku tidak akan pernah menerima hadiahmu lagi meskipun aku memakan kertas ujian ini hidup-hidup. Setelah melihat Chu Chen meninggalkan paviliun, Liu Qianqian duduk dengan marah. Kertas ujiannya masih baru. Liu Manman duduk dan membuka kertas ujian itu. Liu Qianqian merasa kewalahan. Kakak, bagaimana aku bisa menyelesaikan kertas ujian setebal itu dalam waktu sebulan? Kali ini aku ditipu oleh Chu Chen. Liu Manman membolak-balik halaman dengan santai. Ada banyak sekali pertanyaan yang mencakup berbagai topik. Itu memang tes simulasi ujian masuk perguruan tinggi yang terkenal. Liu Manman menemukan bahwa ada beberapa lembar kertas yang tersangkut di kertas ujian. Apa ini? Liu Manman mengambil kertas itu dengan rasa ingin tahu. Sutra Hati Raja Racun, bagian 1. Liu Qianqian tiba-tiba melompat. Sutra Hati Raja Racun? Liu Qianqian sangat gembira dan mengambil kertas itu dari tangan Liu Manman. Makalahnya sangat baru dan isinya pasti ditulis belum lama ini. Namun Liu Qianqian memperhatikan dengan seksama sejenak, matanya bersinar panas. Sutra Hati Raja Racun yang hilang sebenarnya muncul pada kertas ujian simulasi ujian masuk perguruan tinggi kimia ini. Meskipun itu hanya bagian atasnya, bagi setiap orang yang menggunakan racun, Sutra Hati Raja Racun tidak ternilai harganya dan tidak dapat digantikan dengan uang berapapun. Sepertinya Chu Chen menggodamu lagi. Liu Manman berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah yang sebenarnya diberikan Chu Chen kepadamu. Dia hanya menggodamu tadi. Liu Qianqian mendengus. Begitu aku menguasai Sutra Hati Raja Racun, dia akan tahu kalau dia salah. Liu Qianqian terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba dia dipenuhi dengan rasa penasaran. Kakak, apakah menurutmu Chu Chen memiliki bagian selanjutnya dari Sutra Hati Raja Racun? Liu Manman meliriknya dan bertanya, apakah kamu ingin memakan kertas ujian ini hidup-hidup? Aku tidak mengatakan itu. Liu Qianqian tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika kamu membunuhnya. Ini hanya soal ujian tiruan. Dan masih butuh waktu seminggu, aku bisa menyelesaikannya dalam 10 hari. Liu Qianqian penuh semangat juang. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk Sutra Hati Raja Racun. Liu Qianqian bahkan merasa bahwa lingkungan paviliun terlalu bagus, yang memengaruhi konsentrasinya pada ujian.
Jadi dia segera mengambil kertas ujian dan kembali ke kamarnya. Di kamar orang suci, begitu Chu Chen masuk, dia melihat topeng ungu, gaun tidur hitam, ikat pinggang hitam, belati, dan sepasang lilin yang tertata rapi di atas tempat tidur empuk. Benda terakhir adalah sesuatu yang dibayangkan sendiri oleh Chu Chen. Meskipun tidak ada lilin, pemandangan di depannya memberi Chu Chen kesan seolah tengah berhadapan dengan ratu. Suster Liu berterus terang. Dia mengungkapkan semua ini untuk memberitahu Chu Chen bahwa dialah pencuri ulung Huoyan. Ini terjadi secara tiba-tiba. Meskipun Chu Chen sudah lama mengetahui identitas Liu Ruyan, kedua belah pihak merahasiakannya dan tidak pernah menyebutkannya. Kakak Liu, setelah beberapa saat, jakun Chu Chen bergerak sedikit, dan dia menatap Liu Ruyan. Apakah kamu ingin berganti ke gaun ini? Liu Ruyan bertanya balik sambil menatap Chu Chen sambil tersenyum tipis. Apakah kamu ingin melihatnya? Ah, ini. Chu Chen membandingkannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kakak Liu terlihat sangat cantik dengan pakaian apapun. Bersambung.